Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi ada di Kampung Kuliner. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama ownernya DBK. Kita akan dengerin nih riwayat perjalanannya Sego Sambal Dapur Bunda Kirana dari awal sampai sekarang usahanya. Gimana sih ceritanya? Yuk simak videonya sampai habis ya. Halo Mbak Desi, selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah Mbak Desi, gimana sih awal mulai usahanya dari Dapur Bunda Kirana ini? Sebenarnya tuh awalnya malah nggak sambal botol ya Mbak. Dulu April sekitar 2018 itu saya selesai sekolah hukum. Setelah itu kok ngomong ya, saya aku ngomong terus habis itu aku ikut kelas moto waktu itu. Kelas moto terus setiap ada kayak yang bagus tuh aku foto, terus termasuk makanan. Aku suka masak, aku foto, aku share di Facebook, di IG dengan yang foto yang udah bagus gitu. Terus teman-temanku itu pada jualan aja, dijual gitu. Terus aku nggak ada basic masak waktu itu kan. Terus berjalannya waktu, terus aku kayak gitu, terus teman-teman datang tuh daripada aku beli, mesti aku masakin. Terus buat itu gitu aja gitu, dijual aja gitu. Terus lah payo orang, ya payo lah. Terus tapi setiap mereka makan habis, berjalannya waktu terus itu akhirnya aku nyoba open order. Nah waktu itu tuh belum botol ini, waktu itu tuh yang cup Nika 750 ml itu yang box itu. Terus pertama kali open order itu antusiasnya masyarakat Klaten itu bagus gitu, maksudnya dalam satu hari sambal udang itu saya bisa jual 15 kilo sampai 20 kilo. Lalu setelah itu kata suami mungkin karena aku terlalu repot di dapur, karena kalau masak itu kan menyita waktu yang banyak kan, akhirnya kita belajar trial berkali-kali. Terus kita ketemu sama sambal botol. Nah kebetulan suami kan kerjanya jauh, dia juga sering bawa sambal botol juga, dia sering dapat dari teman-temannya. Terus akhirnya kita trial ini juga nggak mudah Mbak. Jadi awal-awal itu bikin sambal ini kita jamur, habis itu terus nggak bisa tahan lama kan, kita belajar. Terus pernah juga ini botol ini waktu kita masukin ke botol ini tuh kayak nggak bisa utuh gitu karena kepanasan kan. Nah itu terus habis itu terus jadi kita belajar terus sampai kita berani launching itu sampai 200 sampai 300 botol itu per minggu. Dan reseller kita juga waktu itu udah banyak banget. Terus sampai COD sampai jauh Mbak, dari Jelambu sampai Medan, pokoknya semua Klaten itu aku udah semua aku udah COD, udah delivery gitu. Ada kendala apa sih dalam sistem COD itu? Sebenarnya banyak sih Mbak, tapi kalau nanti diceritain nggak selesai ya. Ya pada intinya tuh yang penting itu sih mau tahu karakter orang banyak gitu, karena kan kalau COD kita ketemunya tuh nggak cuma sama ibu-ibu muda aja ya, sama semua kalangan lah. Karena kalau sambal botol ini kan dari anak-anak muda sampai mama-mama muda, pokoknya sampai ibu rumah tangga, sampai kantoran itu ya kita harus mau down to earth gitu istilahnya. Ya kita harus Mau mendengar masukan. Bener, harus mau mendengar masukan, harus mau tahu apa maunya konsumen. Memasarkannya Mbak Desi, setelah dari sistem COD pastinya kan nggak melulu COD ya. Iya. Nah untuk memasarkannya sampai sekarang bisa dikenal oleh masyarakat luas itu gimana? Setelah COD itu memang sengaja kami kurangi COD ya Mbak, karena ya itu tadi kendalanya saya punya anak kecil, terus waktuku habis di jalan, apalagi sama masak semuanya sendiri kan. Terus habis itu sekarang saya merambah ke Shopee itu juga peminatnya banyak. Terus teman-teman reseller itu semua sudah dikirim lewat ekspedisi. Jadi ya itu sangat memudahkan pekerjaan saya juga sih, yang dulunya harus COD, harus datang ke rumah satu-satu, itu sekarang memang berkurang dan teman-teman udah tahu. Terus ya sekarang juga bisa lewat GoSend, lewat aplikasi kayak gitu. Sempat berpikir nggak sih untuk berhenti aja, merasa putus asa gitu, pernah nggak sih? Sebenarnya yang bikin aku tuh merasa down dan pengen berhenti enggak, tapi itu kendalanya ada di aku sendiri. Aku merasa waktu itu aku nggak ada support system dari orang-orang terdekatku. Waktu itu keluargaku nggak senang aku COD gitu. Pikirannya kalau COD itu duitnya cuma 1.000 ngopo, bawa anak panas-panas duitnya gitu.
Terus itu sempat berkali-kali diucapkan sama orang-orang terdekatku. Terus aku akhirnya sempat kayak, aku tuh membangun bisnis itu tuh ada tujuannya gitu. Aku tuh punya impian gitu. Jadi tuh nggak cuman sekedar COD dapat uangnya itu untuk belanja, untuk senang-senang itu enggak. Nah, aku tuh punya tujuan. Jadi aku merasa aku tuh tujuanku tuh baik loh. Kenapa kok aku tuh nggak dapet support system gitu? Kenapa aku nggak disupport? Kenapa kok aku tuh nggak digandeng gitu? Terus akhirnya kok ya wes lah, ngapain sih aku kok gini amat gitu? Ngapain kok aku ngotot kerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi, sampai jam tidurku kurang, sampai ke anak juga kurang. Tapi aku ya itu tadi, aku nggak dapet support yang baik gitu. Aku merasa aku tuh nggak digandeng gitu. Ya wes lah, aku itu sempet kayak gitu. Terus akhirnya sejalannya waktu aku inget strong why-ku kenapa aku tuh pengen banget punya usaha sendiri. Waktu itu yang aku ceritain tadi Mbak, aku pernah sekolah, aku pengen hidupku tuh manfaat gitu, karena aku punya prinsip tuh urip tuh harus urip gitu ya, entah apapun itu, pokoknya urip tuh harus urip, entah dengan hal-hal kecil atau hal-hal besar yang bisa kita lakukan ya. Itu sih bagaimana akhirnya keluarga mendukung usaha Mbak Desi bikin sambal ini. Tentunya suami juga mendukung dong ya. Apakah awalnya juga suami melarang atau memberikan peringatan nggak usah usaha di rumah aja gitu, ngurus anak rumah tangga gitu? Kalau suami sih sebenarnya suami itu yang dari awal itu mendukung sih Mbak. Maksudnya dia tuh pengen punya istri, pengen aku tuh produktif gitu. Maksudnya nggak cuma rebahan terus kayak gitu, cuma di rumah terus nongkrong nggak manfaat gitu. Nah, dengan aku sering COD terus aku mengeluarkan produknya tuh sebenarnya suami itu support banget. Tapi waktu itu memang orang tuanya suami dan keluarga suami itu yang saya tuh kurang mendukung. Maksud saya kan aku waktu itu kan sekolah aku itu kan diselesaikan sama suamiku kan Mbak. Ya dia mungkin pengennya aku kerja kantoran gitu. Waktu itu aku sekolah itu juga nggak gampang gitu, menyelesaikan sekolahku itu nggak gampang. Pengen itu aku kerja kantoran, tapi aku mikirnya ada anak yang harus aku take care gitu. Aku nggak mungkin ayahnya udah jauh terus anak itu mau aku titipin ke orang terus aku kerja gitu. Terus makanya aku ya udah deh, aku pokoknya harus punya usaha nih. Nah itu terus waktu itu orang tuanya suami itu yang nggak bolehin COD. Ya mungkin karena dia kasihan kok anakku Kirana itu yang kok panas-panasan, terus hasilnya sepiro gitu loh, cuman sambal sebotol gitu. Hanya aku minta tolong keluarganya suamiku itu untuk membantu ngupas-ngupas bawang segala macam itu, dan mereka aku bayar gitu. Terus dari situ ibunya suamiku tuh lihat, ibu tuh ngeliat kalau lah kok lomboknya nanti oke banget gitu, sampai aku tuh bawa karung gitu Mbak, karung itu isinya tuh bahan-bahan itu aku bawa sendiri. Sakmene oke kok yo entek, nah habis mbahnya tuh malah kurang aku gitu. Terus akhirnya malah disupport gitu, malah masuk IG, masuk YouTube gitu kan. Terus harus masuk barang apa gitu. Mungkin terus ada rasa bangga gitu kan jadi orang tua gitu. Mbak Desi, ada nggak sih pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang baru memulai usaha, tapi mereka mungkin ngerasain kayak Mbak Desi itu jatuh bangunnya usaha? Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Mbak? Yang penting tuh punya ciri khas, terus jangan kemeron. Karena orang tuh yang dicarikan ciri khasnya. Misal kayak aku suka sambal di BK, ya kamu tuh jual tuh sambal aja. Padahal kalau kita tuh mau nyari uang ya Mbak, banyak tuh yang Mbak masak ini dong, masak itu Mbak. Tapi aku enggak, ya memang karena aku skillku di sambal, ya aku masaknya sambal. Itu yang aku bilang punya ciri khas. Terus yang kedua, jangan kemeron. Misal nih kayak Mbak Dina punya usaha baju atau punya usaha misal catering ya, catering, terus Mbak Dina kok kayaknya ngeliat Bunda Kirana kok ya sambalnya bagus nih, kok udah bisa beli ini, bisa beli itu, mungkin udah bisa nyewa ruko misal gitu ya. Itu sebenarnya kan yang disebut jangan kemeron tuh kayak gitu Mbak. Jadi kalau misal Mbak Dina udah usaha nih, udah 1 tahun 2 tahun tapi memang belum membawa hasil, belum menghasilkan yang sesuai harapan, ya terus aja terus jangan terus karena ngelihat usaha orang lain itu bagus terus akhirnya ya udah deh aku jualan sambal, kayaknya
kayaknya bagus nih, terus akhirnya usahanya ditinggalkan. Padahal saat dia meninggalkan usahanya, siapa tahu Allah itu tuh sebenarnya sedang akan menaikkan derajatnya gitu loh Mbak. Iya. Nah terus akhirnya karena dia kemeron itu tadi, dia buka usaha lain yang usahanya yang tadi udah dibangun dari tahunan ditinggalkan gitu aja, terus akhirnya malah nggak dapet dua-duanya. Jadi usaha yang sama belum tentu kita bisa dapat rezeki yang sama ya.